Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur buat setiap anugerah hari lepas sehari Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Mari biarlah pagi hari ini mengawali hari yang baru. Bersama kita akan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya memberikan judul, pasrah bukan berarti menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal ini, ketika kita membaca kita tentunya tahu kisah ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini diperhadapkan dengan dapur api karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga kita tahu mereka ini mengalami situasi yang sangat sulit dan sangat mencekam. Tetapi mereka tidak menyerah Bapak Ibu, justru mereka pasrah kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat juga dalam kisah Daniel dia mendapatkan ancaman untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Karena dia tetap melakukan ibadahnya, yaitu 3 kali sehari dia selalu berdoa kepada Allahnya. Daniel tahu bahwa besok dia harus berhadapan dengan gua singa, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berpasrah kepada Allahnya. Dan kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, dia sepertinya dalam keadaan terjepit, diperhadapkan dengan hal yang susah buat hidupnya. Tetapi kita percaya dia tetap menguatkan imannya di dalam Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tetap berpasrah kepada Tuhan. Sekalipun dia berpasrah bukan berarti dia menyerah. Ketika dia berpasrah kepada Tuhan, maka di dalam kepasrahannya itu Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib buat mereka. Kalau kita melihat juga di dalam kisah, di dalam Alkitab, ada seorang yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun. Dia sudah berada di sekitar kolam Bethesda dan sama sekali tidak dapat melakukan upaya apa-apa karena kondisinya atau karena keberadaannya. Ketika dia sakit, ketika kolam Bethesda mulai bergoncang, dia tidak dapat masuk karena ada orang yang terlebih dahulu masuk. Dan tidak ada sama sekali orang yang menolong dia. Tetapi suatu ketika Yesus datang kepadanya dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 8, di sana kita melihat di dalam kepasrahan kepada Tuhan ternyata ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa, bahkan ada keajaiban yang terjadi. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi sulit sekalipun, dalam keberadaan kita yang sepertinya tidak ada jalan keluar, biarlah kita tetap mau berpasrah kepada Tuhan. Kita tetap mau punya iman yang teguh di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada kalanya seringkali doa-doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Tuhan akan sanggup kerjakan, menjawab doa kita. Tidak seperti yang kita harapkan, tetapi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tepat seperti apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, biar kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia punya 1001 cara untuk menolong setiap kita. Mungkin hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang khawatir, engkau sepertinya ada dalam jalan buntu. Tetaplah berpasrah kepada Tuhan. Ketika kita pasrah kepada Tuhan, itu bukan berarti kita menyerah. Ketika kita berpasrah kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Maka mujizatnya akan terjadi bagi setiap kita pagi hari ini. Dia akan lakukan perkara-perkara ajaib,
buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apapun keberadaan kita, kita mau tetap percaya, punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Engkau yang mengenal setiap keberadaan kami umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin di hari ini ada di antara kami yang sedang mengalami, sepertinya kami ada di titik terendah. Kami mengalami masa-masa yang sulit Tuhan. Tetapi biarlah itu tidak membuat iman kami untuk menyerah dengan keadaan kami. Tetapi kami mau berharap, kami mau berpasrah hanya kepada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau izinkan Engkau bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Mari Bapa pagi hari ini Engkau yang mengenal kami. Yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga Engkau mempunyai banyak cara untuk menolong kami. Ajar kepada kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau izinkan proses itu terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap memandang hanya kepada Tuhan. Memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Apapun yang diusahakan Tuhan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati gereja lokal kami mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para diaken yang ada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami makin giat di dalam kami melayani Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami. Biarlah Tuhan terus berikan keamanan, kedamaian bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami masuki hari yang baru. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, Kau sudah kerjakan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.